malam, Bu Lina dan Pak Didin. Selamat malam Pak Roadi. Selamat malam, Pak Wadi. Ya baik, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek antara Bu Lina dan Pak Didin, di mana di sesi ini Bu Lina akan bertugas sebagai coachee dan Pak Didin akan sebagai coachnya dan saya sebagai pengamat. Jadi perlu saya ingatkan bahwa dalam kita melakukan praktek ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kembali, yaitu yang pertama adalah tentang rubrik penilaian dalam sesi demonstrasi bab tekstual ini, yang dimana dalam supervisi nanti ada beberapa penilaian yang harus kita ingat kembali. Kemudian juga nanti setelah itu dalam tahap observasi juga nanti ada beberapa penilaian yang harus diingat kembali, poin-poin pentingnya. Dan kemudian juga nanti di tahap pasca percakapan ada beberapa poin nilai yang harus kita ingat kembali. Nah kemudian tentunya dalam kegiatan kali ini yang kita harapkan nanti adalah Bapak Ibu alurnya seperti alur kita. Jadi harapannya nanti apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik. Selamat melaksanakan diskusi untuk Bu Lina dan Pak Didin. Oke, baik. Selamat malam Pak Didin. Selamat malam, Bu Lina. Pak Didin, mohon maaf dulu nih, saya mengganggu waktu Pak Didin. Baik, Bu Lina, ada apa? Begini Pak, saya ada satu permasalahan yang saya ingin bicarakan dengan Bapak. Karena menurut saya ini sangat penting saya bicarakan Pak, karena kalau saya sendiri yang menyelesaikannya sepertinya saya agak mentok gitu Pak. Jadi begini, di kelas saya itu kan kebetulan saya mengajar kelas 10 nih. Nah, seperti kita tahu kan bahwa proses penerimaan siswa baru di sekolah negeri itu kan menggunakan jalur zonasi salah satunya. Nah, di kelas 10C itu kebetulan ada 2 orang siswa Pak yang saya agak kewalahan menghadapinya. Karena mereka itu selalu melakukan hal-hal yang menurut saya bisa mengganggu proses pembelajaran. Nah, misalnya yang satu itu nggak bisa diem. Nah, pada saat pembelajaran sudah berlangsung, nah tiba-tiba nanti dia sudah pindah ke bangku temannya, sudah mencolek temannya, atau misalnya ada aja kelakuan yang dia buat sehingga itu mengganggu proses pembelajaran. Itu yang pertama. Nah, siswa yang kedua itu, nah itu cenderung pasif, diam, dan ya sedikit-sedikit pengen tidur aja bawaannya gitu. Nah, saya sudah melakukan berbagai cara ke mereka, tapi kok tidak ada perubahan yang signifikan Pak Didin. Nah, makanya saya mengajak Pak Didin bertemu, Pak Didin berkomunikasi, supaya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Pak Didin. Oh, seperti itu ya, Bu Lina ya. Jadi ada 2 karakter ya, Bu Lina ya, di kelas Bu Lina. Yang pertama aktif, aktif. Ya, begitu ya, Bu Lina ya. Iya Pak. Betul. Oke, jadi menurut Bu Lina kira-kira apa ya penyebab murid tersebut itu, tapi kan ada 2 ya, ada yang aktif banget dan ada yang pasif. Kira-kira menurut Bu Lina apa ya penyebabnya si siswa itu terlalu aktif di dalam kelas dan pasif di kelas seperti itu, Bu Lina. Kira-kira Bu Lina tahu apa penyebab dari siswa itu terlalu aktif dan siswa itu pasif di kelas yang Bu Lina? Kalau saya amati sih Pak, kalau siswa yang satu aktif itu, dia aktifnya bukan aktif belajar ya Pak ya, tapi dia aktif mengganggu gitu ya. Kalau saya amati, kayaknya dia nggak nyambung Pak. Jadi apapun materi yang kita berikan, itu dia tidak masuk ke akalnya sama sekali. Jadi kita kasih materi apapun, itu dia rasa sebagai beban. Jadi di kelas itu dia, ya mungkin kita 1,5 jam pertemuan, bisa jadi menurut dia itu kali bisa sampai itu bisa berjam-jam kali, karena memang tidak ada materi sama sekali yang bisa dia terima gitu. Nah, yang satu lagi ini ya sama Pak, sama juga pada saat itu saya lihat dari hasil tugas-tugasnya, atau misalnya saya lihat dari hasil ulangannya juga yang memang benar-benar hasilnya sangat jauh dari yang kita harapkan gitu. Jadi kalau menurut saya
penyebab mereka menjadi seperti itu, ya karena memang mereka tidak mampu untuk mengikuti materi itu, Pak Didin. Oh begitu bulinya ya. Iya iya iya. Jadi mungkin karena siswa tersebut aktif bukan karena dia aktif di kelas karena dia pintar di dalam pembelajarannya, karena emang anak itu kurang di dalam kelas dan menjadi siswa itu menjadi aktif seperti itu ya Bu Lina ya. Kalau begitu kira-kira Bu Lina strategi apa nih yang kira-kira Bu Lina akan melakukan kepada dua siswa tersebut agar siswa itu yang tadinya aktif menjadi mengikuti pelajaran Bu Lina dengan baik, dan yang si pasif itu bisa mengikuti pelajaran Bu Lina juga dengan baik. Kira-kira Bu Lina punya tidak strategi yang membuat anak yang aktif itu menjadi antusias kepada pembelajaran Bu Lina, dan yang pasif juga sama, kalau itu menjadi antusias terhadap pelajaran Bu Lina. Kira-kira Bu Lina punya strateginya? Gimana ya Pak Didin? Karena kan saya udah bersama dengan mereka atau mengajar di kelas mereka itu kan sudah hampir dari bulan Juli. Kalau dari bulan Juli ke bulan Oktober berarti kurang lebih sekitar 3 bulan ya Pak ya. Nah, selama proses pembelajaran itu saya sudah melakukan berbagai usaha juga gitu kan. Saya sudah ajak mereka juga ngobrol. Saya sudah memberikan pujian-pujian kecil juga kepada mereka supaya mereka muncul motivasi belajarnya. Tapi saja tidak ada perubahan, Pak. Nah, tapi kalau saya pikir-pikir memang ada sih, Pak, langkah yang belum saya lakukan. Belum saya lakukan sampai misalnya saya mendatangi atau mengajak berbicara orang tuanya, sampai ke situ saya sih belum, Pak Didi. Mungkin nanti strategi yang bisa saya lakukan yang pertama, kalau pendekatan secara personal sudah Pak, pendekatan secara personal sudah saya lakukan, tapi hasilnya belum kelihatan hasilnya gitu ya. Tapi pendekatan yang lain belum saya lakukan memang Pak. Jadi maksud saya nanti itu ya Bu Lina ya. Iya, strategi yang saya pikirkan ke depannya mungkin gini kali Pak ya, mungkin saya mengajak komunikasi orang tuanya atau mungkin mengajak komunikasi wali kelasnya atau guru BK-nya. Siapa tahu saya mendapatkan informasi yang lebih tentang anak ini. Rencana saya, strategi saya kayaknya itu deh Pak, untuk bisa menangani kedua siswa ini. Karena itu yang belum saya lakukan Pak. Kalau cara-cara yang lain, melakukan pendekatan ke mereka, memberikan tugas yang lebih ringan ke mereka, atau memberikan motivasi ke mereka itu sudah saya lakukan Pak, tapi tidak ada perubahan gitu. Cuma memang strategi yang satu ini belum saya jalankan Pak Didin. Gitu Pak. Oh iya ya, saya setuju dengan Bu Lina dengan strategi yang akan Bu Lina jalani. Ya, jadi Bu Lina itu di situ akan akan meminta bantuan ya dengan guru BK ya Bu Lina ya. Seperti Iya, apa Pak, tadi betul, Bu Pak. Lina? Ya, akan Iya, minta bantuan kepada guru BK atau dengan guru kelasnya. Kebetulan Bu Lina di situ mengajar sebagai apa? saya mengajar biologi Kalau Pak. boleh. Saya mengajar biologi di Oh, kelas biologi. 10. Oh, Heeh. jadi karena kan sekarang ini kurikulum merdeka ya Pak ya. Sekarang kurikulum Iya, iya. merdeka. Jadi pembelajaran itu kan ya dibuat merdeka gitu Pak ya. Wah, Nah, iya. kita sudah mengupayakan berbagai cara, termasuk juga saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah kita pelajari di CGP gitu ya. Tapi kok tidak ada perubahan yang signifikan nih dari kedua siswa ini. Kalau siswa yang lain sih sejauh ini ada perubahan positif Pak. Tapi untuk yang 2 orang ini sampai sekarang belum saya temukan perubahan itu gitu. Tetap aja seperti itu gitu. Makanya saya sampai membicarakan ini ke Pak Didin. Nah, gitu Pak Didin. Oke, ya, saya setuju sekali dengan strategi Bu Lina yang tadi minta bantuan kepada guru BK. Mudah-mudahan dengan kita berkomunikasi dengan guru BK atau dengan guru kelasnya,
berbincang-bincang tentang apa namanya, kekurangan dari siswa kita. Jadi kita mendapatkan solusi dari strategi yang akan kita lakukan kepada siswa kita. Gitu. Setelah saya mendengar strategi yang Bu Lina lakukan, tadi kan ingin berbincang-bincang dengan guru BK atau dengan guru kelasnya. Jadi kira-kira yang saya mau tanyakan, kira-kira dari strategi yang Bu Lina akan lakukan, kira-kira kalimat apa yang akan Bu Lina sampaikan kepada guru BK atau dengan guru kelasnya? Kira-kira Bu Lina akan meminta bantuan apa kepada guru BK-nya untuk menghadapi dua siswa tersebut? Itu tadi kan Bu Lina strateginya akan meminta bantuan atau ingin berbincang-bincang dengan guru BK atau guru kelasnya. Kira-kira Bu Lina itu akan meminta bantuan seperti apa agar mendapatkan solusi tentang siswa Bu Lina dengan dua siswa tersebut, seperti itu. Nah, kira-kira apa Bu Lina? Jadi rencana saya gini Pak, yang pertama saya akan komunikasi dengan wali kelasnya dulu, rencana saya nih Pak ya, karena dimanapun siswa itu paling dekat dengan wali kelasnya. Nah, hal yang pertama saya lakukan, mungkin saya akan cerita dulu kondisi sebenarnya si anak ini seperti apa. Saya akan ceritakan semuanya, ya saya harapannya nanti ada informasi tambahan yang bisa bermanfaat yang saya dapatkan dari wali kelasnya. Nah, kemudian setelah saya dari wali kelasnya, ya mungkin saya bersama-sama dengan wali kelasnya Pak, bertemu dengan guru BK-nya untuk mencari informasi tambahan lagi nih. Kenapa sih kedua anak ini kok bisa seperti ini gitu. Kita udah melakukan berbagai cara tapi kok tidak ada perubahan. Ya harapan saya nanti sih Pak, dengan banyaknya pemikiran gitu Pak ya, banyaknya masukan-masukan, ya mudah-mudahan saya bisa Pak menangani kedua siswa saya ini Pak. Jadi saya akan berbicara apa adanya ke wali kelasnya, menceritakan apa adanya ke wali kelasnya. Saya juga nanti akan mengajak wali kelasnya berkomunikasi langsung dengan guru BK dan ya membicarakan atau menceritakan apa adanya tentang siswa ini ke guru BK juga. Saya berharap Pak supaya ya masukan-masukan dari wali kelasnya, masukan dari guru BK-nya, ya mungkin nanti bisa jadi wali kelasnya juga menanyakan informasi ke orang tuanya. Mudah-mudahan dengan cara ini saya bisa Pak menangani kedua anak ini. Itu Pak Didin. Iya, saya setuju sekali dengan strategi yang Bu Lina laksanakan dan bincang-bincang dengan wali kelas dan guru BK-nya. Ya, gitu. Nah, kira-kira yang saya mau tanyakan lagi kan tadi Bu Lina sudah menggunakan strategi. Kira-kira selain strategi dengan menanyakan kepada guru kelas ataupun guru BK, kira-kira ada rencana lain tidak selain menggunakan strategi dua itu? Kan tadi kita sudah tahu dua karakter siswa tersebut. Mungkin Bu Lina selain menggunakan strategi yang pertama, Bu Lina kira-kira ada strategi yang lain tidak gitu selain bertanya kepada guru BK atau guru kelasnya gitu. Jadi kita sudah tahu kan. Iya Pak. Jadi yang akan saya lakukan kayaknya ini kali ya Pak, melakukan pendekatan lebih dekat lagi ke mereka, mungkin berbasis sosial emosional gitu ya Pak ya. Karena itu belum saya benar-benar saya terapkan sih gitu. Ya mungkin saya nanti mengajak mereka berbicara lebih lagi, kemudian mencari tahu bakat mereka itu seperti apa, mencari tahu mereka itu maunya seperti apa sih, hobinya di mana sih, sehingga saya bisa memberikan materi-materi yang mirip dengan hobi mereka itu Pak. Jadi kalau selama ini kan di kelas ya karena saya belajar biologi ya saya masih kurang mengaitkannya dengan pelajaran lain gitu. Ya mungkin nanti karena melihat kondisi kedua siswa saya ini, saya jadi berpikir nih Pak, kayaknya saya harus nanya dulu nih, mereka itu sebenarnya maunya apa sih gitu, atau mereka itu minatnya apa sih, bakatnya apa sih. Ya mungkin nanti saya bisa Pak mengaitkan pelajaran saya ini ke minat mereka itu, supaya ya mereka ada motivasi dulu gitu Pak buat belajar. Karena saya pikir kalau mereka sudah punya motivasi,
akan lebih mudah mengarahkan mereka, Pak. Itu rencana saya, Pak Didin. Jadi selain saya mengajak komunikasi tadi guru kelas, guru BK, mungkin dengan orang tua mereka juga, ya mungkin juga saya akan mencari tahu bakat dan minat mereka itu apa sih, Pak. Itu rencana saya, Pak Didin. Wah, ya betul sekali, Bu Lina, saya setuju sekali dengan Bu Lina. Mungkin dengan cara kita berkomunikasi lebih dekat lagi dengan siswa, dan kita menanyakan kira-kira bakat siswa yang aktif itu kira-kira apa dalam bidang pelajaran biologi yang Bu Lina ajarkan. Mungkin di situ siswa yang tadinya aktif, dia akan bisa dengan bisa dengan bisa mengikuti pelajaran Bu Lina dengan senang gitu, karena dengan kita mendekatkan diri kita kepada siswa tersebut, kita mengajak ngobrol lagi dan kita menanyakan kira-kira bakat siswa itu apa, dan kita melaksanakan di pembelajaran kita. Mudah-mudahan siswa tersebut yang tadinya aktif, dia itu antusias dengan pelajaran Bu Lina, karena kita sudah memberikan pendekatan kepada siswa tersebut ya, dengan menanyakan bakat apa dan pembelajaran seperti apa yang dia inginkan. Ya, mudah-mudahan dengan strategi yang tadi Bu Lina akan laksanakan kepada strategi yang akan Bu Lina laksanakan dan pendekatan Bu Lina akan laksanakan kepada siswa tersebut, mudah-mudahan bisa menjadi siswa yang tadi aktif dan yang tadinya pasif bisa menjadi lebih antusias dalam pembelajaran Bu Lina. Nah, seperti itu Bu Lina. Kemudian tadi Bu Lina sudah menyebutkan strategi dan sudah menyebutkan pendekatan. Kira-kira komitmen apa nih yang akan kapan komitmen ini Bu Lina laksanakan terhadap murid tersebut? Apakah komitmen yang Ibu laksanakan yang tadi sebutkan tersebut Bu Lina akan laksanakan pada 2 siswa itu saja atau dengan beberapa siswa yang lain seperti itu? Kira-kira kapan Bu Lina akan melakukan komitmen tersebut, dan bisakah komitmen yang Bu Lina lakukan itu ke siswa seperti itu? Bisa. Gimana Bu Lina? Baik, jadi gini Pak, saya kan tadi sudah membuat rencana ya Pak ya untuk memperbaiki kedua siswa ini ya Pak ya. Nah, jadi saya pasti berkomitmen dengan apa yang sudah saya rencanakan Pak. Jadi komitmen yang saya lakukan itu saya akan segera berbuat, saya akan segera melakukan sesuatu seperti yang apa tadi yang saya rencanakan tadi, supaya kedua anak ini cepat tertangani Pak. Nah, kemudian awalnya saya fokus yang kedua ini dulu Pak. Saya fokus ke yang kedua siswa saya ini dulu, karena memang dari satu kelas itu hanya mereka berdua yang menurut saya yang paling mencolok Pak. Yang paling mencolok dalam hal yang negatif gitu Pak ya. Kalau yang lain saya perhatikan itu mereka masih oke lah, masih bisa lah gitu. Nah, tapi yang dua ini benar-benar agak susah gitu Pak Didin. Jadi prioritas saya yang pertama adalah yang dua ini saja dulu. Dan kalau ternyata nanti saya bisa berhasil menangani yang kedua ini, saya akan memperluas jangkauan saya Pak. Saya akan memperlakukan atau menerapkan strategi-strategi tadi itu buat murid-murid yang lainnya Pak Didin. Jadi setelah perbincangan kita ini, saya akan sesegera mungkin Pak melakukan apa yang sudah saya rencanakan tadi Pak Didin. Begitu Pak. Oke, ya betul sekali. Ya, saya sudah mendengarkan komitmen Bu Lina tentang kedua siswa tersebut. Ya, jadi dengan adanya komitmen tersebut, tadi Bu Lina akan melaksanakan komitmen yang tadi telah Bu Lina sebutkan itu hanya untuk dua siswa tersebut, karena emang yang Bu Lina rasakan di dalam kelas Bu Lina itu hanya dua siswa tersebut yang harus Bu Lina menjadikan komitmen. Itu ya, mudah-mudahan dengan komitmen yang Bu Lina akan laksanakan dan strategi yang akan Bu Lina laksanakan dan pendekatan yang akan Bu Lina laksanakan bisa menjadi siswa Bu Lina bisa menjadi siswa yang baik dan bisa menjadi siswa yang aktif dalam pembelajaran, tapi bukan aktif keganggu teman atau
suka gimana gitu, jadi aktif dalam pembelajaran gitu. Dan yang pasif juga sama seperti itu. Jadi dengan pendekatannya Bu Lina, siswa tersebut bisa nyaman dengan pembelajaran Bu Lina setelah Bu Lina menanyakan bakat si siswa itu apa. Ya, seperti itu Bu Lina. Mudah-mudahan dengan strategi yang Bu Lina akan laksanakan bisa menjadi siswa Bu Lina menjadi lebih baik. Ya, Bu Lina, seperti itu ya Bu Lina ya. Iya Pak Didin, terima kasih banyak Pak Didin. Saya benar-benar loh Pak, ini saya rasakan terhadap dua siswa ini Pak. Mudah-mudahan setelah kegiatan kita ini Pak Didin, saya akan melaksanakan apa yang telah saya bicarakan tadi. Setelah harapan saya Pak, semoga kedua siswa saya tadi itu bisa keluar dari permasalahan yang ada selama ini Pak. Terima kasih banyak Pak Didin atas waktunya. Sehat selalu ya Pak. Bu Lina, ya semangat Bu Lina untuk dua siswa yang tadi ya. Ya, Baik, Bu Pak, Lina, baik. semangat. Oke, selamat malam Bu Lina. Selamat malam Pak Didin. Baik, sangat luar biasa ya Bu Lina sama Pak Didin untuk melakukan praktek coaching hari ini. Saya ikut, emosi saya juga, saya ingin berkata-kata gitu ya, tapi saya hanya posisinya sebagai pengamat gitu, karena menarik sekali pembicaraan hari ini Bapak Ibu ya, karena memang yang kita hadapi situasi real ya Bu Lina ya, yang masalah yang Ya benar dihadapi Pak. luar biasa Bu. Nah tadi kalau saya pengamatan saya, alur ceritanya sudah dapat Bu ya. Tadi ketika Bu Lina komunikasi awal menyapa Pak Didi, Bu Lina bercerita tentang masalahnya, Pak Didi juga langsung bertanya kira-kira tujuannya apa nih pembicaraan hari ini. Kemudian juga tadi identifikasi juga, Pak Didi juga menanyakan apa penyebab ya, sehingga kedua siswa itu ada yang aktif, ada yang pasif gitu ya. Kemudian juga di alur rancangan aksinya tadi sudah ditanyakan banyak bahlah tadi. Di sini sangat luar biasa ya strategi-strategi yang sudah diterapkan dan strategi yang akan diterapkan. Di sini sangat luar biasa untuk pemaparan dari coach dan juga pertanyaan dari coach. Kemudian tadi juga di tanggapan juga tadi ditanggung jawab ya. Bu Lina juga sudah menyampaikan tadi komitmen apa yang harus dilakukan, dan menurut saya